Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yakni masih tentang bilangan berpangkat. Hari ini kita akan membahas materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari menjadi manfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Silahkan persiapkan alat tulis kalian, kemudian perhatikan penjelasan dari Bu Nur. Yang pertama, kita akan membahas tentang persamaan eksponen. Apa itu persamaan eksponen? Perhatikan soal berikut. Hitunglah nilai X pada persamaan berikut. Yang pertama ada 2 pangkat 3x kurangi 1 sama dengan 4 pangkat x. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Coba kalian perhatikan. Di sini ada ruas kiri. Di sebelah kirinya sama dengan namanya ruas kiri. Sebelah kanannya sama dengan namanya ruas kanan. Di ruas kiri ini mempunyai basis atau bilangan pokok 2. Ruas kanan mempunyai basis atau bilangan pokok 4. Nah, cara menyelesaikan persamaan eksponen seperti ini adalah dengan cara basisnya disamakan. Basisnya disamakan. Bagaimana cara menyamakannya? Pada pertemuan lalu, Bu Nur sudah membahas tentang tabel perpangkatan. Nah, kalian bisa mencari di situ, coba cari. Bilangan 2 dan bilangan 4 itu berada pada satu kolom. Nah, mereka ada pada satu kolom pada berapa pangkat n? Ya, 2 dan 4 itu terletak pada kolomnya 2 pangkat n. Maka di sini basisnya berubah menjadi basis 2 semua. Kita lanjut. Pada ruas kiri tadi basis awalnya kan 2. Kemudian berubah menjadi 2. Berarti nggak berubah ya. Kalau nggak berubah, ya udah tetap seperti ini, terus pangkatnya tetap ikut pangkat 3x min 1. Pada ruas kanan basis 4 berubah jadi basis 2, maka ini harus dikurung. Nah, ini 2 pangkat berapa biar jadi 4? 2 pangkat 2. Nah, pangkat yang di luar tulis di luar kurung. Pangkat yang tadi di soal itu tulis di luar kurung. Karena di sini masih ada yang mengandung kurung, maka yang mengandung kurung kita selesaikan dulu. Ini masih tetap sama dengan, nah, ini ada 2 pangkat 2 pangkat x. Pangkat dipangkatkan, kita gunakan sifat A pangkat M pangkat N. Maka menjadi A pangkat M kali N. Berarti di sini menjadi 2 pangkat 2 kali X 2X. Jika basisnya sudah sama, maka basis ini boleh dicoret. Lalu kita tinggal selesaikan pangkatnya. 3X kurangi 1 sama dengan 2X. Nah, yang mengandung variabel X pindahkan ke ruas kiri. Yang konstanta atau angka saja pindahkan ke ruas kanan. Pindah melompati sama dengan
itu plus menjadi min kali menjadi bagi. Berarti di sini 3x. 2x ini kan positif, berarti pindah jadi negatif. Nah, negatif di sini 1 ini kan negatif, maka pindah jadi positif. Maka 3x kurangi 2x adalah 1, x sama dengan 1. X-nya ketemu 1. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan yang berikutnya. Soal nomor 2. Masih seperti tadi perintahnya ya. Nomor 2 ada soal 27 pangkat 2x kurangi 2 sama dengan 9 pangkat x plus 1. Di sini ada basis 27 dan 9. Silahkan lihat tabelnya. 27 dan 9 itu berubah menjadi basis berapa? Ya, berubah menjadi basis 3. Karena berubah semua, maka diberi kurung semua. 3 pangkat berapa menjadi 27? Jadi 3 pangkat 3. Pangkatnya yang tadi ditulis di luar. 3 pangkat berapa jadi 9? Nanti diisi. Pangkatnya yang tadi ditulis di luar. Lalu karena ada pangkat dipangkatkan, kita pakai rumus A pangkat M pangkat N. Maka menjadi A pangkat M kali M. Nah, tapi hati-hati, di sini ada 2x min 2 itu 2 suku, maka ini harus pakai bantuan panah. Nah, biar nggak terlewat panah, ini artinya kali. Berarti di sini menjadi 3 pangkat 3 kali 2x itu 6x. 3 kali min 2 min 6. Yang kanan sama, selesaikan ini. Ini kan nanti ini ya, ini ditulis ke sini ya. Berarti x plus 1. Nah, ini nanti dikalikan. Kali ini berapa, ini kali ini berapa. Jadi ini berapa tambah berapa. Lalu basisnya sudah sama dicoret, kemudian selesaikan pangkatnya. Yang ada x-nya pindah ruas, ini jadi 6x min 6 ya. Yang ini nanti berapa? Terus pindah ruas. Nah, nanti ketemulah nilai x-nya itu berapa. Silakan dilanjut. Berikutnya soal yang ketiga. Soal yang ketiga ada soal seperti ini. Akad 3 pangkat 6x kurangi 2 sama dengan 3 pangkat x plus 3 kurung tutup pangkat 2. Nah, di sini ada akar anak-anak. Jadi nanti bisa ketemu kasus yang macam-macam. Intinya jika ketemu kasus yang macam-macam itu dinormalkan dulu. Jadi bentuknya hanya bilangan pokok dan pangkat. Nggak ada akarnya. Kalau misalkan masih pecahan juga diubah dulu seperti itu. Nah, akar ini misalkan ada akar A. Akar A
A itu artinya apa sih? Jadi akar A itu, ini di sini kalau nggak ada angkanya itu sebenarnya di sini 2. Kemudian di sini 1. Jadi ini adalah akar pangkat 2 dari A. Kalau diubah ke bentuk pangkat, maka dia menjadi A pangkat 1/2. Kalau misalkan ada akar pangkat 3 dari P pangkat 5, ya, berarti dia menjadi P pangkat 5/3, berarti belakang per depan. Maka soal nomor 3 itu berarti akarnya diubah. Jadi di sini kan bilangan pokoknya 3, terus sudah ada pangkatnya 6x min 2. Akarnya tuh berarti menjadi pangkat setengah. Sama dengan yang ini masih tepat. Karena di sini masih mengandung kurung dan pangkatnya masih double, maka kita selesaikan seperti tadi. Pakai bantuan panah. Berarti ini 3, 6x kali 1 bagi 2. 6x kali 1 itu 6 dibagi 2 berarti 3x. Min 2 kali 1 min 2 dibagi 2 berarti min 1. Lanjut, yang ini dilanjutkan menjadi bagaimana? Di sini kalian harus berani nyoba. Kalau nggak nyoba, nggak tahu kapan bisanya. Jadi nyoba salah itu wajar, karena memang masih belajar. Kemudian ini kita coret, terus dilanjutkan pangkatnya ditulis, terus pindah ruas, ketemulah nanti nilai X-nya berapa. Seperti itu. Jadi jalannya ke bawah itu sama, yang beda tuh awalnya aja. Seperti itu. Dilanjut. Kita lanjutkan berikutnya. Berikutnya masih sama akar nomor 4 ya. Akar 2 pangkat 2x plus 4 sama dengan 8 pangkat x min 2. Nah, ini sudah ada akarnya dan bilangan pokoknya beda. Maka kita ubah dulu akarnya tadi. Tadi kalau akar itu berubah jadi pangkat setengah kan, berarti 2 pangkat 2x plus 4 pangkat setengah. Yang ini 8 pangkat x min 2. Nah, ini basisnya beda anak-anak. Maka ini berubah menjadi basis berapa? Nah, kembali melihat tabelnya. Ini berubah menjadi basis 2. Basis 2. Karena yang kiri nggak berubah, ya sudah tinggal tulis aja. Yang kanan 8 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat sekian. Cari ya di tabel ya. Ini pangkat x min 3. Nah, terus dipanah-panah kayak tadi. Menjadi 2 pangkat berapa ditambah berapa. Yang ini 2 pangkat berapa dikurangi berapa. Lalu basisnya dicoret, selesaikan pangkatnya. Seperti itu. Lanjut sekarang yang bentuk pecahan. Jadi ada soal seperti ini. Kita hapus dulu ya.
ada soal yaitu 5, nomor berapa ini? Nomor 5 ya. 5 pangkat 2x kurangi 3 sama dengan 1/125 pangkat x plus 3. Nah, kasusnya di sini adalah pecahan. Sama, pecahan berarti kita ubah dulu biar nggak pecahan. Berarti ini 5 pangkat 2x min 3. Nah, di sini ada basis 5, ada basis 125. Maka basisnya berubah menjadi basis 5. Ini jadi 1/5 pangkat 3. 1/nya itu kita ubah. Rumusnya apa? A pangkat negatif n sama dengan 1/A pangkat n. Berarti kalau 1/5 pangkat 2 sama dengan 5 pangkat negatif 2. Seperti itu. Nah, lanjutannya sama. Oh, ini pangkatnya nggak double, berarti tinggal nulis aja. Yang masih ada kurungnya ini dikalikan yang adil. Min 2x min 2 kali 3 berarti min 6. Ini coret, jadilah 2x min 3 sama dengan min 2x min 6. 2x ini pindah jadi plus 2x min 6, min 3 nya pindah jadi plus 3. Maka ini jadi 4x sama dengan min 3, utang 6 dibayar 3. X sama dengan min 3/4. Seperti itu. Soal berikutnya silahkan ini dicoba sama bentuknya pecahan. Jadi Bunur kalau ngasih soal pasti udah Bunur kasih contoh dulu, nanti kamu ngerjakan soal yang sejenis. Intinya jangan malas mencoba. Nomor 6. Nomor 6 itu 8 pangkat 3x min 2 sama dengan 1/8 pangkat 8 1/8 pangkat x plus 14. Nah, di sini basisnya sudah sama ya. Kamu tinggal, berarti nggak usah diubah lagi, nggak usah diubah jadi lebih kecil, nggak masalah. Kemudian kamu tinggal ngubah 1/nya itu seperti contohnya ini tadi. Silahkan dicoba. Selanjutnya contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir adalah 8 pangkat 1/4 pangkat 2x min 1 sama dengan 1. Nah, ini kasus. Nah, di sini sama dengannya 1. Sehingga basisnya berapa ini kok 1 gitu. Maka sebenarnya semua sifat itu, semua rumus itu kalian harus menguasai dan bagaimana cara penggunaannya. Yang ini kita jabarkan dulu, jadi 8 pangkat 1 kali 2 2/4 itu sama kayak setengah x. 1/4 kali 1 berarti tetap 1/4. Nah, 1 ini berubah jadi bagaimana? Kita tahu nih. A pangkat 0 itu nilainya 1. Jadi berapapun jika pangkatnya 0 nilainya 1. Karena yang kiri basisnya 8, nah kita sesuaikan. Oh, berarti ini kita ubah jadi 8 pangkat 0. 8 pangkat 0 kan nilainya 1 ya. Seperti itu.
Dan nanti kalau misalkan ketemu soal, oh yang kiri basisnya 5, ya berarti jadi 5 pangkat 0, kayak gitu. Terus ini basisnya sudah sama, coret, berarti setengah X kurangi 1/4 sama dengan 0. Ini pindah, setengah X sama dengan 0, nggak usah tulis lagi, nggak masalah, min pindah jadi plus 1/4. Nah, X sama dengan kali, pindah jadi bagi. Pembagian pecahan dibalik, jadi 1/4 kali 2/1. Coret. 1 kali 1, 1, 2 kali 1, 2. Hasilnya 1/2. Lanjut, soal terakhir silakan dicoba seperti contohnya bunyi. Akar 6 pangkat 2x plus 3. Nah ini ada akarnya, berarti menyelesaikannya kayak contoh tadi, sama dengan 1. Nah ini 1 itu tadi juga kayak contoh tadi ya. Silakan dicoba. Itu tentang persamaan eksponen. Kita lanjut. Berikutnya, mengubah bentuk akar ke bentuk pangkat. Mengubah bentuk akar ke bentuk pangkat. Oh, ini Bunda ganti dulu ya. Ini sebelum ke sini kita ada soal menyelesaikan pangkat pecahan. Pangkat pecahan itu bagaimana? Misalkan ada 32 pangkat 2/5. Maka caranya lihat penyebutnya. Penyebutnya di sini kan 5. Ya. Maka ini kita ubah, 32-nya kita ubah menjadi pangkat yang sama dengan penyebutnya. Di sini kan 5. Karena di sini penyebutnya 5, ini harus sama. Seperti itu. Ini dan ini itu harus sama. Terus berapa pangkat 5 biar jadi 32? Nah, coba kalian lihat tabel. Tabel itu berapa pangkat 5 yang hasilnya 32. Kita lihat 2 pangkat n. Lihat tabelnya masing-masing. 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. 2 pangkat 4, 16. 2 pangkat 5, 32. Nah, ini pangkat 5 nih. Ini 32 nih. Oh, berarti berapa pangkat 5? Oh, berarti 2 pangkat 5. Tabelmu tuh fungsinya di situ. Seperti itu ya. Kalau sudah, ini yang sama kan, ini posisinya di atas, ini di bawah. Maka boleh kita coba. Maka dia tinggal 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 nilainya berapa? Nilainya 4. Seperti itu. Itu kalau ada pangkat pecah. Lagi, misalkan ada 125 pangkat 2/3. Oh, di sini penyebutnya 3 gitu ya. Maka ini juga harus 3. Berapa pangkat 3 jadi 125? Lihat tabel. Tabelnya 5 pangkat 3. Kalau sudah ini bisa coret, jadi tinggal 5 pangkat 2, nilainya adalah 25. Seperti itu. Terus
Ini bisa juga muncul pada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Begitu. Kita hapus dulu. Misalkan seperti ini, ada 32 pangkat 1/5 ditambah 16 pangkat 3/4 dikurangi kok dibagi ya harusnya. Dikurangi 64 pangkat 1/3. Bagaimana caranya? Ya sama kayak tadi. Oh, kita lihat. Oh, di sini penyebutnya 5. Berarti di sini harus 5. Berapa pangkat 5 jadi 32? 2. Oh, di sini penyebutnya 4. Berarti ini harus pangkat 4. Berapa pangkat 4 jadi 16? 2. Tabelnya dipakai ya kalau belum hafal. Oh, di sini ada penyebut 3. Berarti sini harus pangkat 3. Berapa pangkat 3 jadi 64? 4. Lalu coret-coret, coret-coret, coret-coret. 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 3 8, 4 pangkat 1 4. 10 kurangi 4 berarti ini bisa saja muncul pada operasi perkalian, pembagian, yang caranya sama. Dihitung sendiri-sendiri dulu, baru diselesaikan mengikuti operasi. Kita lanjut berikutnya, tadi mengubah pangkat, mengubah bentuk akar ke bentuk pangkat. Jadi kalau ada seperti itu, ya, kalau ada akar A, ya artinya di sini itu di sini itu 2. Terus yang belakang itu kalau nggak ada angkanya itu 1. Maka jadilah A pangkat 1/2 belakang pangkat depan. Kalau ada akar pangkat N dari A pangkat M, sama tadi, belakang per depan, berarti A pangkat M per M. Itu mengubah bentuk. Misalkan ada akar 8, berarti ini sama kayak 8 pangkat 1/2. Akar pangkat 5 dari 32 pangkat 3. Berarti jadi 32 pangkat 3/5. Bentuk pangkat selesai. Sekarang kita masuk ke bentuk akar. Yang pertama, membedakan bentuk akar dan bukan bentuk akar. Perhatikan anak-anak. Misalkan ada akar 4. Akarnya 4 itu berapa? Akarnya 4 itu 2.
akar 9. Akarnya 9, 3. Akar 16. Akarnya 16, 4. Nah, akar-akar ini mempunyai hasil. Ya, akar 4 hasilnya 2, akar 9 hasilnya 3, akar 16 hasilnya 4. Nah, yang akar yang mempunyai hasil ini namanya bukan bentuk akar. Kok malah bukan bentuk akar? Iya. Nah, yang bentuk akar yang bagaimana? Yang bentuk akar itu yang nggak ada hasilnya. Misalkan akar 2. Akar 2 itu kan kurang dari 4 ya. Berarti hasilnya 1, misalkan akar 5. Berarti ini hasilnya 2, nah, yang seperti inilah yang namanya bentuk akar. Kita bisa bedakan ya. Kita lanjut berikutnya, menyederhanakan bentuk akar. Jadi, bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar? Kita harus mengenal dulu bilangan kuadrat dan bilangan prima. Bunda yakin kalian sudah tahu itu, tapi banyak yang lupa. Bilangan kuadrat. Satu kuadrat itu nilainya 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, 6 kuadrat 36, 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64, 9 kuadrat 81, 10 kuadrat 100. Kebalikannya berarti akarnya 1 adalah 1, akarnya 4, 2, akarnya 9, 3, akarnya 16, 4, dan seterusnya. Seperti itu. Sekarang berikutnya bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri, kecuali 1. Berarti 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, bilangan ini yang akan kita pakai untuk menyederhanakan bentuk akar. Lalu bagaimana caranya? Misalkan ada ya, perintahnya adalah sederhanakan. Yang pertama ada akar 8. Kita sederhanakan menjadi bilangan kuadrat dan bilangan prima. Kita lihat tadi bilangan kuadrat itu kan 1, 4, sampai 100, kan besar ya. Bilangan prima 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Caranya yang mudah, kita bagi dulu dengan bilangan prima. Kita tulisin. Prima itu tadi 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Kuadrat itu adalah 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. 8 dibagi 2 hasilnya berapa?
hasilnya 4. 4 apakah kuadrat? Oh iya. Nah, jadi ketika bilangan ini dibagi dengan prima, hasilnya harus kuadrat. Berarti angka itu yang dipakai. Kalau hasilnya bukan kuadrat, berarti bukan angka itu yang dipakai gitu ya. Jadi misalkan di sini, nah berarti ini menjadi 4 kali 2. 4 ini tadi yang kuadrat, 2 itu yang prima. Nah, kuadrat itu kan bisa diakar. 4 akarnya 2, maka yang bisa diakar keluar. 2 nggak bisa diakar, maka tetap di dalam. Jadilah 2 akar 2. Lanjut. Nomor 2. Misalkan ada akar 14. Sederhanakan, kuadrat dan prima. 14 dibagi 2 hasilnya 7. 7 bukan kuadrat, berarti dia nggak bisa disederhanakan gitu. Lanjut yang ketiga, akar 32. 32 dibagi 2 16. 16 kuadrat. Oh iya, berarti itu yang kita pakai, berarti 16 kali 2. 16 akarnya berapa? 16 akarnya 4. 2 nggak bisa diakar. Bisa paham ya anak-anak? Jadi patokannya adalah kuadrat dan prima. Selanjutnya silakan kalian coba soal berikut. Yang pertama ada akar 18. Kemudian akar 27. Kemudian akar 48. Terus akar 75. Yang kelima akar 128. Nah, silahkan dicoba. Kita lanjutkan. Setelah menyederhanakan akar, menyederhanakan akar itu akan dipakai dalam operasi bentuk akar. Operasi bentuk akar ada operasi penjumlahan, ada operasi pengurangan, perkalian, dan perpangkatan. Kita ke penjumlahan dan pengurangan dulu. Untuk melakukan penjumlahan dan pengurangan bentuk akar, syaratnya akarnya harus sejenis. Akarnya harus sejenis itu maksudnya apa? Jadi misalkan di sini ada A akar P ditambah B akar P dikurangi C akar P. Sejenis itu yang di dalam akar ini sama. Nah, itu artinya sejenis. Kalau misalkan di dalam kurang ini akar 2, berarti ini akar 2, ini akar 2 juga. Maka cara ngitungnya adalah yang dihitung depannya, berarti A tambah B kurangi C, akarnya tetap akar seperti itu. Contohnya, misalkan ada akar 2 ditambah 3 akar 8 dikurangi akar
18. Maka di sini ada akar 2, akar 8, akar 18 itu belum sejenis. Maka kita sederhanakan dulu. 2 ini sudah prima, maka dia udah mentok, gak bisa disederhanakan. 8 ini kita sederhanakan, kuadrat dan prima. Kenapa? Nah, ini berarti akar 2-nya tuh kita tulis ulang karena udah mentok. Nah, depannya tuh kalau nggak ada angkanya tuh angkanya 1. Terus ini 5-nya 2. 8 bagi 2 ketemulah 4. Nah, berarti menjadi berapa? 3-nya kita tulis ya. Ini kan berarti menjadi akar 4 kali 2. 4 akarnya 2 keluar. 2 nggak bisa diakar. Yang ini kita selesaikan kuadrat dan prima. Maka 18 bagi 2 hasilnya 9. Berarti menjadi akar 9 kali 2. Berarti 9 akarnya 3, akar 2. Maka kita hitung yang depan. 1 ditambah 6 kurangi 3. 1 tambah 6 kurangi 3. Akarnya tetap. Maka hasilnya 7 kurangi 3, 4 akar 2. Seperti itu. Lanjut. Misalkan lagi. Yang kedua ada akar 27 ditambah 2 akar 48 ditambah akar 8. 27 ini kita sederhanakan kuadrat prima. 27 bagi 2 nggak bisa. 27 dibagi 3 9. Oke, ini berarti 9 kali 3. 9 akar 3. Akar 3. Ditambah ini 2 ditulis ulang. 48 itu 48 bagi 2 24. Ini bukan kuadrat, berarti salah. 48 bagi 3 16. 16 kuadrat. Oke, berarti yang dipakai 16 kali 3. 16 akar 4 akar 3. 8 kita sederhanakan menjadi 8 bagi 2 4. 4 itu kuadrat, jadi 4 kali 2. 4 akar 2 akar 2. Nah, di sini ada akar 3, ada akar 3. Nah, di sini ada akar 2. Akar 2-nya itu enggak sejenis. Berarti dia enggak bisa dijumlah. Yang bisa dijumlah yang sama. Berarti 3 tambah 8 itu 11 akar 3. Nah, yang nggak punya teman ya dia tinggal nulis ulang. Nah, jadi nggak boleh menjadi 13 akar 5. Salah. Ya udah sampai sini tok. Itu jawabannya. Paham anak-anak? Selanjutnya silakan kalian coba soal berikut ini. Yang pertama, itu ada
akar 7 ditambah 4 akar 7. Tapi kalau nggak ada angkanya di depan itu artinya angkanya 1 ya. Yang kedua, 5 akar 6 tambah 3 akar 6. Ini akarnya masih sejenis, jadi gampang tinggal hitung. Yang ketiga, 5 akar 2 kurangi 9 akar 7. Lanjut, yang keempat, akar 3 ditambah akar 12. Nah, ini mulai pakai penyederhanaan. Kemudian akar 18 dikurangi akar 8. Berikutnya 5 akar 12 kurangi 4 akar 27. Berikutnya 2 akar 63 dikurangi 6 akar 28 ditambah akar 48. Seperti itu. Oke, materi kita hari ini sampai penjumlahan dan pengurangan dulu. Silahkan coba soal-soal yang Bunur berikan. Seperti biasa, tetap dikumpulkan ya anak-anak. Bunur berharap kalian tidak hanya absen atau apa. Absen tuh nggak penting buat Bunur ya. Jadi yang penting kalian nyoba, terus dari nggak bisa menjadi bisa, itulah perubahan gitu ya. Kalau kalian tidak ngapa-ngapain, tidak ada perubahan, maka sia-sia hidup kalian selama ini gitu ya, dan kalian nggak mungkin mengulang ke belakang seperti itu. Maka manfaatkan hidup kalian dengan baik. Mudah-mudahan apa yang kalian harapkan nanti tercapai ke depannya. Demikian pembelajaran hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.